Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Raffi Andanata beserta teman-teman saya Mediva Fathul Kafi dan Adinda Dewandani akan membahas tentang topik 1, yaitu kewajiban pajak pelaku UMKM. Yang pertama, tentang definisi UMKM menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Selanjutnya, tentang kriteria UMKM. Pemerintah mengatur secara khusus usaha mikro, kecil, dan menengah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Yang pertama, tentang kategori usaha mikro atau industri rumah tangga. Ada berbagai macam dari kategori usaha itu, yaitu adalah yang pertama, memiliki karyawan kurang dari 4 orang. Yang kedua, aset atau kekayaan bersih hingga bernilai 50 juta rupiah per tahun. Yang kedua, kategori usaha kecil, memiliki beberapa kriteria, yaitu memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang. Yang kedua, aset atau kekayaan bersih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Yang ketiga, omset penjualan tahunan dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah, kategori usaha menengah. Yang ketiga, kategori usaha menengah memiliki 3 kriteria, yaitu memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang. Yang kedua, aset kekayaan bersih antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Yang ketiga, omset penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah, kategori usaha besar. Yang keempat, kategori usaha besar memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Yang kedua, aset kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah. Yang ketiga, omset penjualan tahunan lebih dari 50 miliar rupiah. Berikutnya, tentang dasar hukum pajak UMKM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang pajak penghasilan. Berikutnya, peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang pajak pertambahan nilai. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediva Fathul Kafi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang UMKM. Yang pertama, ada pajak UMKM, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang pajak penghasilan, bahwa setiap orang pribadi atau orang pribadi yang memiliki warisan belum berbagi badan dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan. Tempat usaha tersebut berdomisili maka akan mendapatkan surat keterangan terdaftar atau SKT. Dalam SKT tersebut
Dijelaskan juga pajak-pajak apa yang harus dibayarkan, yaitu ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 21, dan PPh pasal 23. Lalu yang kedua ada kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kewajiban pajak adalah ada 7 poin, yaitu yang pertama, daftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Lalu yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kehidupan pengusaha. Tempat kegiatan usaha dilakukan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Lalu yang ketiga, mengisi SPT dengan dalam bahasa Indonesia dan mengisi SPT dengan benar dan lengkap dan jelas. Lalu membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu membayar pajak yang terutang dengan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Lalu menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Lalu klasifikasi UMKM. Bisnis seperti apakah yang bisa diklasifikasikan usaha mikro kecil menengah? Yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, klasifikasi UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omset penjualan. Sedangkan menurut Badan Usaha Pusat Statistik, klasifikasi tersebut termasuk juga jumlah karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran tarif pajak UMKM. Pemerintah telah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Lalu untuk yang kedua, wajib pajak badan seperti CV, firma, dan koperasi itu bisa menikmati tarif PPh final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Lalu untuk yang ketiga, wajib pajak PT hanya bisa menikmati tarif PPh final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Adapun bagi pelaku usaha menengah yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka pajak penghasilan itu bersifat tidak final. Tarif pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan pasal 17 UU PPh yaitu 25% yang mengalami pengurangan sebesar 50% dari 4,8 miliar yang diatur dalam pasal 31E. Kemudian pelaku UMKM atau UKM yang sudah habis masa penggunaannya atau jangka waktu penggunaannya, maka dapat menggunakan ketentuan pasal 31E seperti wajib pajak UMKM yang memiliki omset sekitar 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya yaitu pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Hal ini perlu digarisbawahi dalam pelakuan pajak, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan itu sangatlah berbeda. Perbedaan yang pertama yaitu mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif bagi pelaku UMKM yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau orang pribadi yang 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu untuk syarat objektif pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan melebihi batas PTKP. Sedangkan setiap pendirian badan usaha pelaku UMKM wajib memiliki atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Perlu diperhatikan, setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang setiap tahunan. Bagi wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melakukan laporan secara bulanan.
Lalu yang kedua yaitu kewajiban melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak bagi pelaku UMKM hanya diwajibkan bagi usaha menengah yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, usaha menengah atau pelaku UMKM memiliki kewajiban memungut PPN yang terutang dan melaporkannya secara bulanan pada SPT masa PPN. Adapun bagi pelaku usaha mikro, kecil dan sedang tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian memungut PPN yang bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang ketiga yaitu menyetorkan dan melaporkan PPh tahunan. Bagi pelaku UMKM memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPh setiap tahunnya atau pajak penghasilan setiap tahunnya. Tarif pajak yang dikenakan itu berdasarkan dari omset pelaku usaha tersebut. Lalu yang keempat yaitu melakukan pemotongan PPh bulanan. Wajib pajak pelaku UMKM berupa orang pribadi hanya memiliki kewajiban dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT setiap tahun saja. Namun bagi wajib pajak pelaku UMKM berupa badan, selain memiliki kewajiban untuk melakukan SPT tahunan, wajib pajak badan juga melaporkan SPT bulanan. Yang kelima yaitu melakukan pemotongan PPN. Wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPN yaitu hanya pelaku UMKM yang memiliki omset di atas 4,8 miliar atau pelaku UMKM yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Atas PPN yang dipungut oleh pelaku UMKM dapat membuat harga yang dijual jauh lebih mahal. Maka hal ini menimbulkan persaingan harga semakin tinggi.